Perkembangan terkini sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, jadi hingga sore ini sudah ada berapa saksi dan ahli yang dihadirkan tim Ganjar Mahfud? Apa saja keterangan mereka yang paling menarik, Putu? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara, sampai dengan saat ini tercatat total ada 19 ahli dan saksi fakta yang dihadirkan ke muka sidang untuk kemudian meyakinkan majelis hakim agar menerima gugatan yang dilayangkan atau petitum yang dilayangkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dari komposisi 19 orang tersebut, 9 diantaranya ini merupakan ahli, sementara 11 lainnya merupakan saksi fakta. Kalau berjalannya sidang dari pagi hari sampai dengan sore hari ini, memang yang menarik dan juga banyak perdebatan yang terjadi di dalam ruang sidang, saling sanggah dan juga saling tanya terjadi ini pada saat ahli kemudian menyampaikan keterangan di muka sidang di depan majelis hakim begitu ya. Setidaknya ada beberapa yang saya catat yang kemudian menarik, tentu saja kehadiran dari Romo Frans Magnis yang datang ke ruang sidang ini menjadi menarik karena yang dibahas ini merupakan sudut pandang bagaimana kemudian etika Presiden Joko Widodo ini disorot, mulai dari memandang bagaimana kekuasaan ini seharusnya digunakan untuk kemaslahatan banyak pihak, tetapi kalau kemudian kekuasaan itu digunakan hanya untuk kepentingan keluarga ataupun juga kelompok tertentu, menurut mengutip bagaimana yang disampaikan Romo Magnis ini seolah-olah Jokowi terlihat seperti mafia. Kemudian juga yang menarik tadi disampaikan ada ahli IT yang dihadirkan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang menyampaikan bahwa setidaknya ada 23 juta suara di Sirekap yang dirasa ini janggal dan tidak bisa dipercaya. Tadi disampaikan oleh Hairul Anas bahwa 23 juta suara di Sirekap ini tidak bisa dipercaya karena setidaknya ia menemukan ada 453 kali perubahan yang terjadi pada tabulasi dan dokumen C1, dan ini terjadi di banyak wilayah karena mengingat juga ini terjadi di 244.533 TPS, sehingga ini yang juga tadi sempat disanggah oleh Yusril, ketua dari tim hukum Prabowo Gibran, tetapi juga disampaikan bahwa memang kejanggalan ataupun juga perubahan-perubahan tersebut terjadi, ini patut untuk kemudian dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan menerima atau menolak gugatan atau petitum yang disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bukan hanya dari ahli saja, tetapi tadi juga dari saksi fakta ini juga dihadirkan, ada yang kemudian membawa bukti berupa bansos, bantuan sosial beras yang di bagian depannya ini tertulis bansos tersebut diberikan oleh Prabowo Gibran, kemudian juga pada saat diberikan ini ada ajakan untuk memilih Prabowo Gibran, dan ini yang juga tadi dihadirkan di muka sidang sebagai bukti dari kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kekerasan terkait dengan pendukung simpatisan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini juga disebut terjadi, dan tadi salah satu yang hadir sebagai saksi fakta adalah Endah, ini merupakan ketua DPRD Gunung Kidul yang juga merupakan atau berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Ini dihadirkan memberikan keterangan bahwa memang ada peristiwa dan kemudian kronologinya disampaikan ada kekerasan yang dilakukan karena alasan dinilai pihak tersebut atau pendukung Ganjar Pranowo tersebut membahayakan objek tertentu. Nah, ini yang kemudian disayangkan, kenapa kemudian bukan pendekatan persuasif yang dilakukan tetapi justru kekerasan. Maka dari itu, karena bukan hanya menyoroti soal bansos, bukan hanya menyoroti soal kejanggalan pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang melenggangkan jalan untuk Gibran Raka Buming Raka maju sebagai cawapres, tetapi juga ada dugaan aparat ini terlibat dalam hal-hal tersebut, maka permintaan dari kubu Ganjar Pranowo selain 5 pihak yang dihadirkan ke dalam ruang sidang seperti 4 menteri dan DKPP, tetapi ada satu pihak lagi yang diharapkan ini juga dihadirkan majelis hakim untuk kemudian memberikan keterangan, yakni Kapolri. Tapi apakah ini akan diterima atau tidak oleh majelis hakim, apakah dirasa ini penting atau tidak, dikembalikan seluruhnya kepada majelis hakim. Kita nantikan jalannya proses persidangan. Ibrahim dan juga saudara, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.